Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan judul Dia adalah Gambar Wujud Bapa. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena berkat dan anugerah Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Dan sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita ikuti penjelasannya. Siapakah Kristus? Ia adalah anak tunggal Allah yang hidup. Bagi Bapa dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Perkataannya adalah gemah perkataan Allah. Kristus ialah sama dengan Allah, cahaya kemuliaannya, gambar Allah yang kelihatan. Sebagai oknum yang memiliki pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Allah. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ada di dunia ini dalam rupa manusia. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia naik ke sorga. Sebagai juru selamat memiliki pribadi, ia mengentarai di meja pengadilan yang di sorga, di hadapan takhta Allah demi kepentingan kita melayani serupa anak manusia. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kristus terang dunia ini menundungi kemuliaan ilahinya, lalu datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, agar mereka tanpa sampai dihanguskan dapat berkenalan dengan kalib mereka. Kristus datang untuk mengajar bangsa manusia apa yang diinginkan Allah, supaya mereka diketahui. Di segala langit yang di atas, di dalam bumi, di dalam air lautan yang luas, kita melihat perbuatan tangan Allah. Semua alam ciptaan menyaksikan kekuasaannya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukannya dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun kita dapat mempelajari kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Lemah lembut, berbelas kasihan, simpati, selalu mengingat kepentingan orang lain, yang menampilkan tabiat Allah dan selalu sibuk dalam melayani Allah dan manusia, sebagaimana adanya Yesus dalam sifat manusia. Allah menginginkan agar para pengikutnya juga demikian. Di dalam kuasanya, kita harus menghidupkan kesucian dan kemuliaan sebagaimana dihidupkan oleh Juru Selamat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena nasihat firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang hidup.
Bagi Bapa, Dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri bersama dengan seluruh stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan surga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dengan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat menjalankan sesuai dengan amanah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, dan bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga terlebih dedikasi di dalam pelayanan, mereka dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dengan penuh sukacita mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Oleh karena pandemi, mereka harus belajar secara offline maupun juga belajar dari rumah. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada guru-guru untuk terus memiliki dedikasi untuk memberikan perhatian dan pembelajaran kepada setiap siswa. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.